Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan firman dan renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah penebus yang menguduskan dunia. Pandanglah hamba-hambamu yang berhimpun di sini untuk memuji Dikau. Jadilah pengantara kami pada Bapa di surga, agar Ia menjagai dan menguduskan kami dalam kebenaran. Kami ingin memaklumkan kemuliaan-Mu, supaya segala manusia meluhurkan Dikau serta Bapamu di surga. Lindungilah kami dari yang jahat, semoga kami tetap bersatu dengan Dikau. Semoga kami pun tetap didorong oleh semangat dan perasaan hati-Mu, karena kami adalah milik-Mu untuk selama-lamanya. Maria, Bunda yang amat kudus, Engkau telah menjadi ibu kami ketika lambung putramu ditikam dengan tombak. Hantarkanlah kami ke sumber air kehidupan. Semoga dengan pengantaraanmu kami mengenal cinta kasih Kristus yang melampaui segala pengertian. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab Putra Sirak bab 10 ayat 1 sampai ayat 8. Pemerintah yang bijak mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang arif adalah yang teratur. Seperti para penguasa bangsa, demikian pula para pegawainya. Dan seperti pemerintahan kota, demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya Ia mengangkat orang yang serasi atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seorang manusia, dan kepada para pejabat Tuhan mengaruniakan martabat. Hendaklah engkau tidak pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya. Dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kencok akan dibenci oleh Tuhan maupun oleh manusia. Dan bagi kedua-duanya, kelaliman adalah salah. Pemerintah beralih dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain, akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Tuhan, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Mataku tertuju kepada orang yang setiawan, supaya mereka diam bersama-sama aku. Orang yang hidup dengan cara yang tidak bercela akan melayani aku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Orang yang melakukan tipu daya
tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Bacaan kedua dikutip dari surat pertama Rasul Petrus bab 2 ayat 13 sampai ayat 17. Saudara-saudariku yang terkasih, demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat, untuk mengajar orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kebijakan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi, hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 22 ayat 15 sampai ayat 21. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hei orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepada aku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, damai dan sejahtera bagi saudara-saudariku yang terkasih dimanapun saudara-saudari berada. Hari ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Bacaan Injil berbicara tentang membayar pajak pada kaisar, di mana orang Farisi mencobai Yesus dengan bertanya, "Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Yesus memberi jawaban jitu,
Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Apa yang wajib diberikan kepada negara tidak bertentangan dengan perintah agama. Menghormati negara bisa menjadi perwujudan mengasihi Allah. Pada peringatan kemerdekaan Indonesia kali ini, kita bisa merenungkan sejauh mana kewajiban negara yang kita tunaikan. Ada orang Katolik yang tidak mau terjun di tengah masyarakat. Mereka tidak mau ikut ronda, iuran kampung, serawung, atau muncul di acara-acara kampung. Dan hal-hal konkret seperti itulah yang harus kita berikan kepada kaisar. Semua orang dari berbagai kalangan bisa menyumbangkan apapun untuk Indonesia. Tantangan kita bersama adalah membangun kerukunan dan persatuan. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai anak-anak Allah, kita telah dibebaskan dan mempunyai kebebasan untuk menjalani hidup seturut yang dikehendaki Allah. Kebebasan bukanlah sebebas-bebasnya. Kita telah bebas dari cengkraman dosa karena penebusan Yesus. Namun tidak bebas untuk melakukan segala sesuatu yang kita sukai dan ingini. Maka haruslah terus mencari, menemukan, dan menjalankan apa yang diingin Allah. Itulah persembahan yang utama kepada Allah. Syukur karena Dia selalu memberi kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Lalu, sebagai anak-anak Allah, orang beriman, kita juga warga masyarakat suatu bangsa. Dengan demikian tentu saja kita mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara. Apakah hal ini terpisah dengan kewajiban kita kepada Allah? Almarhum Monsinyur Sugio Pranoto mengatakan, kita hendaknya menjadi 100% orang Katolik, 100% orang Indonesia. Hal ini memberi pesan bahwa kalau kita sungguh Katolik, ya seharusnya kita sungguh orang Indonesia yang melakukan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara. Apa yang kita lakukan itu hendaknya menjadi perwujudan iman kita. Kemudian sebagai orang beriman, kita harus mengungkapkannya kepada Allah dalam doa, ibadah, dan karya. Kalau kedua hal ini dapat kita hayati dan laksanakan dalam hidup sehari-hari, maka benarlah bahwa kita telah menjalankan perintah Yesus. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Semoga sebagai orang merdeka, kita hidup dalam usaha terus-menerus merealisasikan apa yang dikehendaki Allah dan menjalankan hak serta kewajiban sebagai warga negara yang baik. Maka rumah bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia ini perlu kita jaga bersama. Mari kita sumbangkan dan kembangkan budaya rukun hidup bertetangga, berbangsa, dan bernegara. Rukun agawi sentoso, ora gawe bubrah. Merdeka, merdeka, merdeka. Tetap semangat. Selamat berkarya, sehat selalu, bahagia selalu, berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.